I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Michele Pirro, penguji Ducati MotoGP, mengungkapkan bahwa Marc Marquez hampir tidak melihat ada yang perlu ditingkatkan pada motor barunya setelah memulai debutnya bersama Gresini. Debut Marquez yang mengesankan bersama Ducati dalam tes pasca musim MotoGP di Valencia, memunculkan banyak komentar. Juara dunia 8 kali itu tidak membutuhkan waktu adaptasi untuk menjadi cepat, dan menyelesaikan hari itu di peringkat keempat. Sebuah rekor yang mengesankan terutama mengingat sensasi fantastis yang diberikan. Namun, perlu dicatat bahwa banyak rekan setimnya di grid, dan mereka yang sekarang menyambutnya di merek Italia, mengharapkan awal yang baik dari pembalap Cervera tersebut. Pirro, yang tidak akan mengaspal di grid MotoGP 2024 karena Ducati tak punya wildcard setelah sistem konsesi terbaru, mengisahkan kesannya terhadap Marquez pada GP1. Ia cukup percaya diri dengan kemampuan seorang juara berkali-kali seperti Marquez, yang telah membuktikan segalanya. Meskipun ada sesuatu yang menarik perhatiannya, seperti kurangnya keluhan atau aspek yang perlu ditingkatkan untuk Marquez sendiri, yang sensasi pertamanya baru-baru ini bocor. Meskipun faktanya secara kontrak, dia tidak dapat berbicara tentang tes karena masih menjadi pembalap Repsol Honda. Mengenai apakah dia mengharapkan Marc menjadi begitu cepat, Pirro tidak ragu-ragu untuk menjawabnya. Mengesampingkan para penggemar sejenak, bagi mereka yang hidup di dunia ini, adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Marquez dapat menemukan sensasi yang tepat di Ducati. Karena dia adalah juara dunia 8 kali dan pembalap yang telah memenangi banyak hal. Jelas bahwa dia mengalami kesulitan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia telah menunjukkan kepada Honda bahwa, pada saat-saat ketika dia ingin mengambil risiko lebih banyak, dia masih termasuk yang tercepat. Secara pribadi itu tidak mengejutkan saya, sebaliknya, itu menegaskan bahwa motor kami serbaguna untuk semua pengendara. Saya bangga akan hal itu dan kami harus bangga dengan pekerjaan yang telah kami lakukan dengan semua orang Ducati, dan fakta bahwa Marquez memilihnya, lanjutnya. Sementara itu, Johann Zarco menegaskan bahwa ia berpikir untuk pensiun dari MotoGP pada musim 2023 sampai Honda memberinya kesempatan lagi. Pembalap Prancis itu akan memulai tantangan baru dengan bergabung dengan LCR untuk 2 musim ke depan, dengan opsi untuk musim ketiga. Hal itu hampir tidak terjadi karena Zarco mengungkapkan bahwa dia hampir membuat keputusan sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada MotoGP. Honda menawarinya kesempatan setelah kepergian Alex Rins ke Yamaha, sehingga ia akan terus berada di grid kategori utama. Saya sempat berpikir untuk berhenti di akhir musim ini, tapi saya mendapat kesempatan ini. Saya merasa cukup segar untuk 2 tahun ke depan, ujarnya dalam konferensi pers setelah naik podium di GP Valencia. Saya sangat bangga bisa menemukan energi baru untuk tampil baik musim ini, meraih podium, meraih kemenangan, memiliki konsistensi dan kemudian menatap masa depan. Ketika ditanya tentang momen terbaiknya di atas Ducati, jelas menyoroti kemenangannya di Grand Prix Australia. Tetapi juga mementingkan posisi kelima yang solid di kejuaraan pada 2021 dan 2023, simbol konsistensi orang yang merasa bangga. Sangat mudah untuk merespons kemenangan di Phillip Island, itu masih merupakan hasil terbaik, tetapi juga konsistensi yang saya miliki pada 2021, dan sekali lagi tahun ini. Jelas mantan pembalap Pramac Racing. Ada banyak hal baru dengan sprint race. Saya tidak mendapatkan banyak poin di balapan tersebut, tapi tetap saja, saya menyelamatkan posisi kelima di kejuaraan ini. Zarco meninggalkan motor yang telah memberinya performa terbaik dalam 2 musim terakhir demi Honda yang sedang bermasalah. Bagi pembalap senior itu, kekuatan utama Ducati adalah menciptakan motor konsisten. Marc Marquez ungkap 3 rider Ducati yang bakal jadi pesaingnya di MotoGP 2024.
Ketiga nama tersebut adalah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Marc Marquez telah resmi meninggalkan Repsol Honda setelah musim ini rampung. Sang pembalap berjuluk The Baby Alien akan menunggangi motor Gresini Ducati pada musim depan. Saya tidak berpikir akan seperti itu. Martin, Bagnaia, Bezzecchi adalah pembalap yang sangat kuat. Dan mereka masih muda, ujar Marquez, dipetik dari Crash, Senin, 4 Desember 2023. Marquez juga melihat segala kemungkinan bakal terjadi. Ada masa di mana dirinya gemilang dan ada momen dirinya terpuruk. Namun The Baby Alien masih punya ambisi untuk kembali moncer. Dia bertekad untuk berusaha bangkit di MotoGP 2024 bersama Gresini Ducati. Meski demikian, Marquez tidak ingin kepedean. Dia tidak berekspektasi berlebih dengan Gresini berharap langsung bisa melaju kencang di lintasan. Marquez masih butuh beradaptasi dan mendalami motor barunya itu. Meski sudah punya 6 gelar juara MotoGP, tetapi rider asal Spanyol itu tetap membumi. Dalam olahraga tidak ada yang abadi, ada saatnya Anda terjatuh dan orang-orang muda mengusir Anda. Ini adalah langkah alami, lanjutnya. Saya tidak berpikir untuk langsung naik motor dan melaju kencang, saya harus mencobanya, pungkasnya. Gresini Ducati menjadi tim keduanya selama berkarier di MotoGP. Dia telah menghabiskan sekitar 10 tahun karirnya bersama Repsol Honda sejak 2013 lalu di MotoGP. Di sisi lain, kiprah Marc Marquez paling dinanti dalam perhelatan MotoGP 20.204. Baby Alien siap tampil dengan Ducati. Jelang persiapan dan latihan, pengamat MotoGP, Oscar Haro, merasa kagum dengan kiprah Marc Marquez saat pertama kali memakai motor Ducati. Marquez menjadi buah bibir saat pertama kali tampil memakai WearPack Gresini Racing dalam tes MotoGP Valencia belum lama ini. Agenda yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol tersebut menjadi momen debut Baby Alien di atas kuda besi keluaran Ducati. Melaju di atas Ducati Desmosedici, prospek bagus ditunjukkan Marquez yang bisa bersaing di posisi-posisi depan. Sementara itu, gelar juara MotoGP 2023 yang diraih Pecco Bagnaia, masih menyisakan pertanyaan soal nasib Enea Bastianini dan Jorge Martin di kubu Ducati. Apakah pabrikan Borgo Panigale jadi menukar posisi Jorge Martin dan Enea Bastianini di tim Ducati Lenovo ataupun Pramac Racing untuk MotoGP 2024? Setelah lama ditunggu, manajemen Ducati akhirnya mengumumkan keputusannya soal Jorge Martin dan Enea Bastianini. Seperti yang terlihat di tes Valencia beberapa waktu lalu, Ducati juga secara resmi memutuskan tidak jadi menukar posisi Martinator dan Tevis di MotoGP 2024. Jadi Martin masih akan membela tim satelit Pramac Racing, sedangkan Bastianini masih mengamankan tempatnya di kursi tim pabrikan.